Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Nanti Bu Ayu akan berikan sebuah video pembelajaran. Kalian simak baik-baik dan kalian pahami materinya ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung nonton videonya. Kegunaan benda. Yuk kita baca bersama-sama. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan terlaksana. Jadi, setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Jadi, benda-benda di sekitar kita itu ada kegunaannya. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Jadi mari kita jaga benda-benda yang kita miliki. Ya adik-adik, karena itu punya kegunaannya masing-masing. Amati gambar di bawah ini, lalu sebutkan kegunaannya. Nah, di sini ada gambar apa saja adik-adik? Ada gambar meja, sapu, almari, buah-buahan, minyak, kopi, sepatu, penggaris ya. Lalu ada ban, ada kursi, balon, botol, simpai, tas misalnya. Kegunaan meja untuk apa Kak Citra? Meletakkan suatu benda, untuk alas menulis. Sapu kegunaannya apa? Oh, sapu itu untuk menyapu lantai, membersihkan lantai. Lalu almari untuk menyimpan baju, minyak untuk memasak, buah-buahan untuk makan ya, penggaris untuk menggaris, untuk apa? Mengerjakan tugas matematika, menggaris tepi waktu menggambar, sepatu untuk melindungi kaki kita. Nah, terus teh atau kopi untuk kita minum, ban untuk menjalankan sepeda motor, sepeda atau bahkan mobil. Coba kalian sebutkan apa kegunaan benda ini masing-masing. Oh, tas itu untuk membawa peralatan sekolahku Kak Citra, boleh. Jadi masing-masing benda itu punya kegunaannya masing-masing. Nah, sekarang kita akan belajar benda-benda tadi itu termasuk dalam wujud benda apa. Contoh yang pertama nih, sapu. Sapu itu benda padat, cair, atau gas? Ya, sapu itu adalah benda padat. Kalau penggaris? Penggaris benda padat juga. Lemari atau almari? Ya, almari benda padat. Meja? Meja juga benda padat. Kursi? Kursi benda padat adik-adik. Sirup? Sirup adalah benda cair. Lalu udara dalam balon, bukan balonnya ya. Balonnya itu benda padat, tapi udara yang di dalam balon adalah benda
gas. Udara dalam ban sepeda. Nah, udara dalam ban sepeda itu jelas benda gas juga. Kopi. Nah, air kopi nih benda apa nih? Cair. Susu. Cair juga. Minyak. Cair juga. Simpai. Simpai termasuk benda padat. Keranjang buah, benda padat juga. Tas, benda padat. Sepatu juga benda padat. Nah, kalian bisa mengklasifikasikan wujud benda. Sikap mematuhi aturan hendaknya dilakukan di mana saja. Misalnya bermain di rumah teman. Permainan akan berlangsung tertib jika mengikuti peraturan. Saat bermain di rumah teman, sebaiknya mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah temanmu. Contoh ketika bermain di rumah teman. Nah, ini contoh aturan ketika bermain di rumah teman. Meminta izin sebelum meminjam mainan. Adik-adik harus minta izin dulu. Lalu tidak curang nih saat bermain. Merapikan mainan setelah selesai bermain. Tidak masuk kamar tanpa izin. Tidak boleh ya adik-adik ya. Lalu masuk rumah teman dengan mengucapkan salam. Bermain jangan sampai lupa waktu. Berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah. Dan meminta izin ketika mau pergi bermain. Ini adalah contoh aturan ketika bermain di rumah teman. Manfaat mematuhi aturan. Nah, ketika kita mematuhi aturan itu ada manfaatnya bagi kita. Yang pertama, hidup kita akan menjadi lebih nyaman dan teratur. Bermain dengan teman menjadi nyaman dan menyenangkan kalau kita mengikuti aturan. Kalau tidak mengikuti aturan malah nanti terjadi pertengkaran. Lalu disenangi banyak teman ya. Nanti kalau kita mematuhi aturan pasti teman-teman juga akan senang kepada kita. Contoh nih, merapikan mainan setelah bermain. Manfaatnya supaya mainan tidak hilang. Mainan menjadi tidak cepat rusak. Nah, itu kan berarti membuat hidup kita menjadi nyaman karena mainan kita tidak cepat rusak. Nah, kebalikannya adik-adik, ada akibat jika kita tidak mematuhi peraturan. Apa akibatnya? Ya dijauhi teman. Permainan menjadi kacau, terjadi pertengkaran. Contoh nih, Dino bermain bentengan dengan curang. Akibatnya teman-teman Dino tidak mau bermain dengan Dino karena Dino suka bermain curang. Jadi kalau kita tidak mematuhi aturan nih, akibatnya banyak adik-adik. Kita bisa kena hukuman, kena sanksi juga. Benny dan Udin sedang bermain kosakata tentang nama-nama benda. Bantulah Benny dan Udin menemukan kata pada kolom huruf berikut. Nah, di sini ada kolom huruf nih adik-adik. Nah, kalian diminta menemukan satu kata yang ada di kolom huruf ini. Nah, yang pertama yang kita temukan adalah kata sapu. Lalu adik melihat apa lagi nih dari kolom kata ini nih? Kak Citra menemukan ada meja. Nah, apalagi nih adik-adik ya? Ada udara. Ya, terus ada boneka. Wah, ya ada lagi. Kalau tidak ada yang horizontal, kita gantian yang vertikal nih, yang dari atas ke bawah. Kita cari nih ada apa ya? Oh, ini nih ada air. Apakah ada lagi? Oh, sudah tidak ada Kak Citra. Maka kita menemukan 5 kata nih. Ada sapu, meja, udara, boneka, dan air. Nah, kita tuliskan kata-kata yang telah kita temukan tadi pada kolom berikut. Nah, kita mau belajar.
Dari kata benda tadi, itu wujud bendanya apa dan kegunaannya untuk apa. Contoh nih, sapu. Sapu itu wujudnya adalah benda padat. Kegunaan sapu untuk apa? Ya, kegunaan sapu adalah untuk membersihkan atau menyapu lantai. Lalu kata benda berikutnya ada meja. Nah, meja itu wujudnya benda apa? Padat, cair, atau gas? Iya, benda padat. Kegunaannya untuk apa? Kegunaannya untuk meletakkan suatu benda. Untuk alas menulis juga bisa. Berikutnya ada udara. Udara itu wujudnya adalah benda gas. Kegunaannya apa udara itu? Ya, kegunaannya untuk kita bernafas adik-adik. Untuk bernafasnya makhluk hidup. Kalau tidak ada udara, kita tidak bisa bernafas adik-adik. Lalu boneka. Boneka itu adalah wujud benda padat. Kegunaannya untuk apa nih boneka nih? Biasanya anak-anak yang perempuan suka nih bermain ini nih. Ya, untuk bermain. Lalu berikutnya ada air. Nah, air ini wujud benda cair. Kegunaannya banyak sekali nih adik-adik. Untuk minum, mencuci, masak, menyirami tanaman, untuk mandi, cuci mobil, dan lain sebagainya. Jadi setiap benda itu memiliki kegunaan masing-masing. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Nah, kita mau belajar perkalian lagi adik-adik. Masih ingat tentang tabel perkalian yang kita pelajari di pembelajaran 5 kemarin? Kalau sudah lupa nih adik-adik, nanti kalian play lagi di pembelajaran 5. Nah, di sini ada tabel perkalian ya. Nah, ada perkalian 3 dikali 5 sama dengan 15. 5 dikali 3 sama dengan 15. Itu dapat kita cari dari tabel perkalian ini. Caranya kita cari tahu dulu mana yang hasilnya 15. Contoh ya, yang pertama ini hasilnya 15. Dari perkalian berapa? Oh, kita tarik ke sini. Oh, 3 dikali ke atasnya berapa? 5. Berarti kita tulis 3 kali 5. Lalu mana lagi Kak Citra? Ini nih. 5 naiknya ke atas 3. Berarti 5 dikali 3 sama dengan 15. Masih adakah yang lain? Sudah tidak ada Kak. Kalau sudah tidak ada, kemarin perkaliannya bagaimana? Ingat, angka berapapun kalau dikalikan 1 sama dengan angka itu sendiri. Jadi kita kasih ini saja, 15 atau 1 kali 15 atau 15 kali 1. Karena ini hasilnya pasti 15. Kita lihat contoh yang kedua nih. Nah, sekarang kita mencari tahu perkalian berapa kali berapa sama dengan hasilnya 24. Kita lihat di tabel ya. Mana dulu nih? Oh, ini ketemu nih 24 ya. Berarti kita lihat berapa kali berapa? 3. Ke atasnya? Oh, ke angka 8. Berarti 3 dikali 8 hasilnya 24. Lalu kita lihat lagi mana yang hasilnya 24. Nah, ini adik-adik. Nah, kita tarik ke sini nih. Oh, 4 dikali 6 hasilnya 24. Mana lagi adik-adik? Adakah? Oh, ini Kak. Iya, berapa ini? 6 dikali, kita tarik ke atas. 6 dikali 4. Masih adakah 24? Ini adik-adik ya. Berarti berapa ini? 8 dikali 3 sama dengan 24. Nanti kalau masih ada lagi bisa 1 kali 24 sama dengan 24. Atau 24 kali 1 sama dengan 24 juga. Nah, Kak Citra di sini punya soal cerita tentang perkalian. Benny diminta ibu untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai lagi. Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus. Masing-masing dus berisi 8 buku. Berapa banyak buku yang dirapikan Benny? Nah, penyelesaiannya banyak dusnya ada 3. Lalu setiap dusnya berisi 8 buku.
Maka banyak buku yang dirapikan Denny adalah kita tulis 3 dikali 8. Untuk mengetahui hasilnya, kita cari dengan penjumlahan berulang. Sama dengan 8 ditambah 8 ditambah 8. Jadi angka yang belakang ini kita jumlahkan ya, kita tambahkan sebanyak 3 kali. Jadi 8 tambah 8 tambah 8. Lalu kita jumlahkan 8 tambah 8 sama dengan 16. Lalu 16 ditambah 8 24. Jadi hasilnya nanti 24. Jadi banyak buku yang dirapikan Denny adalah 24 buku. Contoh berikutnya, Edo mempunyai 8 kantong kelereng. Setiap kantong berisi 10 kelereng. Berapa banyak kelereng yang dimiliki Edo? Maka penyelesaiannya, banyak kantong ada 8. Setiap kantong berisi 10 kelereng. Maka banyak kelereng yang dimiliki Edo adalah, kita kalikan nih, 8 kali 10. Berarti kita cari dengan penjumlahan berulang. Kalau adik-adik belum bisa perkalian 10, kalian bisa lihat di channel YouTube Kak Citra ini ada perkalian cara cepat perkalian 10 juga ya. Kalian lihat terlebih dahulu. Kalau kalian belum bisa, pakai penjumlahan berulang, yaitu 10 tambah 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 10. 10-nya ada 8 kali. Yuk kita jumlahkan. 10 tambah 10 20. Lalu 20 tambah 10 30. 30 tambah 10 40. 40 tambah 10 50. 50 tambah 10 60. 60 tambah 10 70. 70 tambah 10 80. Jadi hasilnya ada 80. Jadi banyak kelereng yang dimiliki Edo ada 80 butir. Untuk tugas hari ini, kalian langsung kerjakan latihan pembelajaran 6 pada halaman 50 dan juga ada uji kompetensi pada halaman 52. Untuk uji kompetensi yang cukup kalian kerjakan hanya pilihan gandanya saja. Untuk isiannya nggak usah dikerjakan ya, jadi nggak terlalu banyak tugasnya anak-anak. Ingat, tugasnya ada 2, latihan pembelajaran 6 pada halaman 50 dan uji kompetensi pada halaman 52. Yang dikerjakan untuk uji kompetensi adalah pilihan gandanya saja, untuk isiannya tidak perlu. Mungkin itu aja yang Bu Ai sampaikan. Kurang lebihnya Bu Ai minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.